Izin memulai kuliah. Jadi pada kesempatan kali ini kita lanjut ke materi pembuatan dan kontrol mutu sediaan obat bahan alam di bentuk padat. Suara Tiang terdengar? Terdengar Ibu. Iya. Jadi ini masih kita landaskan berdasarkan Peraturan BPOM nomor 29 tahun 2023. Untuk capaian pembelajaran, tentu mahasiswa dapat mengenali gitu ya, mengetahui macam-macam sediaan obat bahan alam bentuk padat yang diizinkan oleh Peraturan BPOM yang terbaru ini, termasuk bagaimana persyaratan kualitas gitu ya, kualitas dan keamanan dari masing-masing bentuk sediaan padat obat bahan alam. Untuk proses pembuatan ini masih sama ya seperti sediaan semi padat maupun cair. Semua prosesnya itu masih sama seperti sediaan modern. Jadi nanti kita akan pakai contoh beberapa saja karena pada dasarnya sama. Yang membedakan hanya perlu perhatian khusus ya di bahan utamanya karena untuk sediaan obat bahan alam diperbolehkan simplisia atau ekstrak atau minyak atsiri gitu yang pada dasarnya karakteristiknya itu sering tidak konsisten, termasuk pula masih mengandung banyak senyawa yang seharusnya dikarakterisasi dulu di awal, dicek parameter fisika kimianya sebelum melakukan perancangan formula dan proses formulasi gitu nih. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas terkait definisi, kemudian kelebihan dan kekurangan bentuk sediaan padat. Nah, ini hanya mengingatkan kembali gitu ya, pada dasarnya sama. Namun, di bagian klasifikasi sediaan obat bahan alam, ini kita akan melihat bahwa masih ada bentuk-bentuk tradisional dari obat bahan alam yang hanya ada di peraturan obat bahan alam, tidak ada di peraturan obat modern gitu nih. Kemudian terkait masing-masing bentuk sediaan itu termasuk yang standar seperti obat modern maupun bentuk-bentuk sediaan yang tradisional khas Indonesia, itu definisinya seperti apa, kemudian masuk ke kontrol kualitas dan keamanan, lalu sedikit di tahap pengembangan formula dari dari praformulasi hingga pasca formulasi dan satu contoh gitu ya, satu contoh sediaan padat. Kalau ada waktu kita lanjut ke contoh yang lain. Nah, ini untuk karakteristik dasar sediaan padat. Pada dasarnya, sediaan padat itu walaupun bentuk akhirnya padatan gitu ya, seolah-olah apa namanya, kadar airnya sangat sedikit, bahkan tidak ada. Namun dalam proses pembuatan atau formulasinya, ada yang masih memerlukan air gitu ya, atau cairan lain. Minimal untuk misalkan menyari ekstrak atau melarutkan bahan gitu ya, yang nanti akan dilanjutkan dengan proses pengeringan. Kemudian untuk formula sendiri sama seperti formula yang lain juga, pada dasarnya setiap sediaan sebuah produk itu terdiri dari dua komponen utama gitu ya. Komponen zat aktifnya dan komponen eksipien atau bahan tambahan. Nanti kita lihat untuk sediaan padat obat bahan alam, ini kategori zat aktif yang diperbolehkan itu apa saja gitu ya. Kalau di sediaan semi padat sebelumnya itu hanya ekstrak dan atau minyak, tidak ada simplisia. Nah, sekarang apakah simplisia boleh gitu ya di sediaan padat obat bahan alam? Lalu untuk eksipien. Nah, ini untuk eksipien atau bahan tambahan masih sama juga ya seperti di list tabel bahan tambahan menurut Peraturan BPOM nomor 29 tahun 2023. Jadi BPOM sudah melis jenis-jenis bahan tambahan sesuai kategori fungsinya termasuk
ambang batas maksimal yang diperbolehkan untuk kategori tersebut. Nah, itu bisa dilihat nanti kalau seandainya sebuah formula yang kita optimasi itu membutuhkan bahan tambahan lain di luar yang dicantumkan di peraturan tersebut, maka kita harus melampirkan kajian terkait keamanan bahan-bahan tersebut itu dilampirkan di berkas pengajuan izin edar. Kemudian, sediaan padat ini dirancang sebagai sistem penghantaran obat yang sesuai dengan tujuan penggunaan pasien. Nah, ini eh, antara sediaan padat, semi padat maupun cair itu sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, bagaimana cara kita memilih gitu sangat tergantung dari target pasar atau sasaran pasien atau konsumen yang akan mempergunakan. Kemudian juga salah satu faktor lainnya adalah sifat dari bahan aktif gitu ya. Jadi eh, dua itu menjadi beberapa dari sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan pengambilan keputusan kita akan membuat sediaan bentuk apa gitu ya. Kemudian bentuk fisik sediaan padat ini bervariasi. Nah, kalau kita banding-bandingkan ya, sebelumnya sudah di kuliah sediaan cair, kemudian kuliah sediaan semi padat. Nah, untuk sediaan padat kali ini bentuknya sangat banyak gitu ya. Jadi lebih bervariasi dibanding bentuk sediaan cair maupun semi padat. Nanti kita lihat apa saja. Namun beberapa di antaranya seperti tablet, kapsul, effervescent itu kan ada di bentuk sediaan modern. Namun nanti ada tambahan lain seperti bentuk tradisional pil, dodol, dan lainnya yang juga masuk di sediaan obat bahan alam. Nah, ini terkait alasan atau em, masuk ke pertimbangan gitu ya, mengapa sebuah produsen memilih membuat produk bentuk sediaan padat. Nah, pertama di efisiensi produksi. Relatif, namun ya beberapa beberapa alasan ini masih relatif karena kalau bandingkan head to head langsung ya bentuk sediaannya tertentu dengan sediaan lain, nah itu ada kelebihan kekurangannya masing-masing. Namun ini secara general eh, pemilihan sediaan bahan alam bentuk padat dikatakan dapat diproduksi dalam skala besar dengan kecepatan tinggi ini ya untuk efisiensi produksi. Di kategori efisiensi produksi dikatakan bahwa sediaan padat ini relatif efisien karena dapat diproduksi skala besar dengan kecepatan tinggi seperti dalam memproduksi tablet, pil gitu ya. Jadi eh, terkesannya efisien. Namun kalau di kasus lain, misalkan bentuk sediaan salep, krim juga bisa ya diarahkan ke faktor efisiensi ini. Karena asalkan kita punya alat, misalkan filling yang banyak gitu ya, jadi satu kali batch itu bisa juga hitungannya ratusan produk untuk sekali filling. Kemudian alasan yang kedua yaitu dikatakan pelepasannya terkendali. Nah, ini formulasi dapat diatur untuk pelepasan zat aktif di lokasi tertentu atau dilepaskan secara bertahap, lepas lambat untuk mengurangi frekuensi pemakaian. Nah, ini juga betul ya dan lebih memang dikhususkan untuk sediaan padat. Karena kalau sediaan semi padat dan cair nah itu susah untuk pengaturan pelepasan. Namun sediaan padat bisa, misalkan apa namanya seperti contoh tablet ya tablet salut gitu, yang disalut dengan bahan tertentu, misalkan salut entrik atau salut film. Nah itu kan bisa untuk melindungi
zat aktif supaya lepasnya di daerah tertentu gitu ya. Atau melindungi dari faktor fisiologis yang tidak diharapkan karena dapat merusak bahan aktif. Kemudian ada teknologi lepas lambat. Apakah misalkan dienkapsulasi gitu ya sehingga misalkan dalam sebuah formula entah itu nanti tablet atau kapsul, nah nanti ada teknologi di apa namanya degrading ya, misalkan sepertiga dari bahan itu dienkapsulasi dengan bahan tambahan khusus untuk memberikan kesempatan melepaskan zat aktif paling cepat. Kemudian sepertiga lainnya setelah sekian menit gitu ya, setelah sepertiga awal selesai melarut, barulah yang sepertiga lain lepas, kemudian sisanya melepas gitu. Ada teknologi seperti itu. Jadi eh, setiaan padat merupakan pilihan gitu karena hanya dengan memformulasikan sebagai setiaan padat, teknik pelepasan terkendali ini bisa diatur. Kemudian stabilitas tinggi. Nah, ini tentu ya lebih stabil secara kimia dan mikrobiologi karena aspek ini dikaitkan dengan besaran kadar air gitu ya, sehingga setiaan padat yang jelas-jelas gitu ya rendah kadar airnya tentu akan lebih stabil secara kimia dan biologi dibanding sediaan semi padat maupun cair. Lalu masuk ke alasan penerimaan pasien. Nah, ini dapat dirancang dengan penampilan menarik, seperti memberikan warna eksternal, kemudian memberikan bentuk yang eh, cantik gitu ya, dan berbagai macam bentuk, misalkan sediaan tablet, mau dibuat bentuk huruf, angka, atau untuk anak-anak mungkin didesain eh, seperti buah-buahan atau hewan gitu, itu bisa. Serta mampu menutupi rasa dan bau yang tidak enak. Nah, ini juga untuk relatif ya. Kalau zat aktifnya tergolong yang dosis kecil gitu saat penggunaan, jadi masih ada spare untuk bahan tambahan, misalkan perlu pemanis, perasa, seperti itu. Namun kalau tidak, nah ini masih bisa diakali dengan mengkapsul gitu ya. Jadi di kapsul saja itu sudah mampu membantu menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari zat aktif. Sehingga mudah gitu ya untuk sediaan padat. Kemudian alasan yang berikutnya, ketepatan dosis. Nah, ini memungkinkan penentuan unit dosis yang akurat dan terukur untuk memudahkan kepatuhan pasien. Nah, ini bisa dirancang. Apakah misalkan satu tablet untuk satu kali minum. Nah, nanti akan dirancang di dalam tablet tersebut dosisnya sudah disesuaikan sekian gitu. Berbeda misalkan kalau dirancang dalam bentuk sediaan semi padat yang harus dioleskan gitu ya. Kadang eh, setiap orang mengoleskan, nah itu beda-beda porsinya yang dibutuhkan. Kemudian apalagi yang cair harus misalkan ditakar dengan eh, gelas takar atau sendok gitu ya yang bisa jadi eh, skalanya sudah memudar atau sekian kali pakai atau cara penyimpanan kurang atau memang dari alat ukurnya tidak terstandar sehingga volume yang dikonsumsi itu tidak sama gitu ya antar satu penggunaan dengan penggunaan berikutnya. Di samping juga ada kemungkinan nanti tersisa itu ya atau tertinggal di kemasan. Kemudian alasan berikutnya efisiensi logistik. Nah, ini dianggap logistik dari sediaan padat ini lebih praktis gitu ya dibanding dengan sediaan yang lain. Jadi lebih ringkes gitu ya dan lebih mudah. Rata-rata juga akhirnya jadi lebih ringan gitu ya karena misalkan kalau kita bandingkan sediaan tablet atau kapsul yang hanya butuh dibungkus dengan strip gitu ya, kemasan plastik ringan. Kemudian di dalam boxnya juga box kertas gitu ya, dibandingkan dengan sediaan
cair yang dalam botol kaca amber misalkan. Kemudian salep juga apa namanya eh, kalau dibandingkan dari berat ukuran gitu ya, berat dari kemasan, sediaan padat relatif gitu ya, relatif lebih ringan, lebih kompak sehingga efisien secara logistik. Sehingga mempermudah pengemasan, transportasi, hingga penyimpanan skala besar. Sampai di sana ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang Belum, ingin Ibu. bertanya. Oke, Belum, Ibu. kita lanjut. Nah, ini terkait tantangan dan kekurangan. Nah, di setiap hal apapun itu kan pasti beriringan ya, kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk yang sediaan padat ini sama seperti sediaan yang lain gitu ya, kalau konteksnya sama-sama obat bahan alam. Nah, ini kita lihat yang opsi 2 dulu yang kotak berwarna ungu. Nah, ini memang instruksi dosis seringkali kurang jelas gitu ya. Kemudian ada risiko kontaminasi atau toksisitas dari bahan utama yaitu herbal sendiri yang memang sering sekali tidak konsisten gitu ya dari kualitas internalnya atau bahan kimia di dalam herbal itu yang tidak konsisten. Kemudian risiko kontaminasi kalau dari panen hingga pasca panennya kurang baik. Kemudian potensi interaksi dengan obat kimia sintetis. Nah, itu kalau digunakan bersama atau justru berinteraksi dengan bahan pembawanya atau bahan tambahannya yang karena data tersebut memang sangat terbatas gitu ya. Apalagi di dalam sebuah sari tanaman itu mengandung puluhan hingga ratusan senyawa yang risetnya pun belum sampai ke sana kan gitu ya untuk di misalkan membahas interaksi atau membahas terkait apa inkompatibilitas gitu ya dengan bahan tertentu dalam formulasi. Kemudian instruksi dosis. Nah, ini walaupun tadi katanya mudah gitu ya dalam pengaturan dosis, namun kalau konteksnya bahan alam, nah ini dosisnya masih individual gitu ya. Maksudnya masih sangat tergantung dengan respon individu. Jadi seringkali mungkin ada yang memperhatikan ya di kemasan mungkin botol kapsul obat bahan alam yang sekarang kan dominan yang di pasaran itu dikemas dalam dalam kapsul, entah itu sari atau simplisia gitu yang langsung dikemas dalam kapsul. Nah, itu masih banyak yang mencantumkan dosisnya itu misalkan 2 kali sehari 1 sampai 3. Nah, itu kalau obat modern kan tidak seperti itu ya. Misalkan 2 kali 1 kapsul atau 2 kali 1 tablet itu sudah jelas. Dalam tablet dan kapsul itu mengandung sekian gram atau sekian miligram bahan aktif. Nah, itu kalau di lapangan praktisi merubah gitu ya dosis itu, nah itu akan jadi problema gitu ya. Karena sesuai guideline itu sudah terstandar untuk obat modern. Guideline terapi sudah ada, dia first line atau second line untuk keparahan mana dosisnya sekian gitu ya. Kalau tapering dosis pun ada aturannya. Nah, itu tidak mungkin seperti obat bahan alam yang tadi kan 1 sampai 3 kapsul. Nah, kita ini makainya berapa gitu ya, pakai 1 kah, 2 kah, atau 3 gitu. Nah, obat bahan alam ada yang mencantumkan dosis seperti itu. Karena ini untuk mengantisipasi gitu ya, dan untuk penyesuaian oleh praktisi ke pasien itu sendiri. Jadi apa namanya? Apakah pasiennya ini tergolong pasien yang banyak riwayat alergi gitu ya, sehingga harus butuh penyesuaian untuk obat bahan alam, sehingga dipakai misalkan beberapa hari pertama 1 kapsul dulu. Kalau tidak ada masalah, silahkan naikkan ke dosis 2 sampai 3 kapsul. Atau justru pertimbangannya adalah
Coba satu dulu gitu ya. Kalau sudah ada berefek, teruskan. Namun ternyata kalau dalam waktu monitoring tertentu yang seharusnya gitu ya di pengamatan klinis sudah muncul perubahan kalau terapinya bagus, namun ternyata tidak muncul gitu ya efek yang diinginkan, silahkan naikkan dosis hingga misalkan 3 kapsul sekali minum. Nah ini uh, memang sangat bervariasi di lapangan sehingga justru tidak hanya obat modern yang butuh monitoring terapi, obat bahan alam juga butuh gitu ya. Karena tadi sama seperti obat modern, eh, ada kasus alergi, kemudian eh, apalagi dia punya banyak senyawa di dalamnya yang sangat berpotensi interaksi dan alergi gitu ya ke pasien. Sehingga sangat dibutuhkan proses monitoring di sini. Terutama untuk dosis tadi yang seringkali masih kurang jelas disebutkan oleh produsen gitu ya di kemasan. Apalagi yang mohon maaf jamu misalkan jamu ini kan dosisnya berdasarkan pengalaman empiris. Nah, pengalaman empiris ini kan jadinya eh, masih lemah gitu ya pembuktiannya. Sehingga ya dosis tidak ada eh, atau belum sampai ke tahap penentuan dosis efektif misalkan baik itu di hewan apalagi di manusia. Jadi sering sekali tadi dosisnya masih eh, belum ditentukan pasti. Namun kalau sudah di OHT atau fitofarmaka kemungkinan dosisnya eh, sudah jelas gitu ya, sekian kapsul, sekian tablet, karena kan sudah bisa diprediksi dari pengujian hewan maupun manusia, dosis efektif itu di kisaran dosis berapa. Nah, di samping ini konteks bahan alam, seperti itu ya, sama saja, baik obat cair, semi padat, apalagi di sini padat, yang umumnya digunakan oral gitu ya, walaupun ada yang topikal nanti kita lihat. Nah, untuk kekurangan dari sisi sediaannya sendiri gitu ya, khusus padat. Nah, ini yang pertama keterbatasan dalam penggunaan. Contohnya, untuk anak di bawah 5 tahun atau lansia yang mengalami disfagia. Nah, ini sulit menelan. Jadi, untuk kapsul, tablet, nah ini susah gitu ya, sehingga alternatifnya cair gitu. Atau dirubah ke bentuk serbuk yang perlu dilarutkan dulu sebelum dikonsumsi. Kemudian efek terapi lambat. Nah, ini betul ya karena kalau bayangkan sediaan tablet gitu. Tablet kan apa ada proses pengempaan supaya dia kompak gitu ya. Jadi bahan aktif itu diselimuti oleh bahan tambahan. Nah, ini butuh pecah dulu tabletnya ini dari dalam tubuh, baru dia bisa melepas zat aktif yang ada di dalam bentuk formulasi tablet tersebut. Berbeda dengan bentuk cair yang langsung bisa terlarut gitu ya di cairan tubuh. Namun kalau bentuk padat ya ini, kalau kita bandingkan padat dengan cair, nah kendalanya di situ. Butuh waktu eh, di disolusi dan penghancuran ya disintegrasi dari formulasi sediaan. Kemudian untuk sediaan mungkin kapsul gitu ya yang dibuat dalam jumlah besar, ini kan butuh alat khusus gitu ya, filling. Apalagi tablet gitu ya yang butuh alat kempa langsung entah metodenya granulasi basah atau kering kan tetap pakai alat kempa gitu ya. Dan pengujiannya ada uji disolusi dan seterusnya. Itu kan butuh alat khusus gitu ya. Sehingga relatif lebih mahal untuk investasi di peralatan. Apalagi kalau eh, industri gitu atau usaha obat bahan alam. Kayak misalkan dari umot, ukot, iot gitulah ya. Anggap kita abaikan dulu industri ekstraknya. Nah, kenapa gitu ya? Mungkin masih ingat tablet ini kan hanya boleh diproduksi oleh iot ya. Untuk umot dan ukot kan belum gitu, belum boleh. Karena tadi
di persyaratan atau ketentuan wewenang gitu ya, UMOT dan UKOT. Ini kan CPOTB-nya berapa gitu misalkan tidak boleh yang hanya parsial gitu ya. Penanggung jawabnya ada yang TTK dan seterusnya lah fasilitasnya dianggap belum belum apa belum optimal gitu sehingga kalau ingin memproduksi tablet maka harus meningkatkan grade gitu atau kemampuan produksi menjadi industri obat tradisional. Nah, itu baru boleh memproduksi tablet karena tadi butuh investasi peralatan di samping juga keterampilan gitu ya dalam formulasi tablet ini sendiri supaya tidak asal jadi tablet, namun ternyata uh, tidak lolos ya uji kerapuhan, disintegrasi jadi tablet tapi terlalu keras dan seterusnya. Kemudian tabel ini kotak berikutnya sifat fisik zat aktif. Nah ini terutama untuk tablet ya, zat aktif harus punya sifat alir yang baik. Nah, sering single compound sendiri ya untuk produksi obat modern aja banyak yang masih sifat alirnya jelek gitu ya, banyak yang membawa sifat alir jelek walaupun single compound. Bayangkan kalau berupa eh, kumpulan gitu ya dari compound-compound seperti ekstrak gitu. Nah, ini bayangkan potensi sifat alir jelek ini pasti ada gitu ya sehingga harus dirubah dulu misalkan ke bentuk granul atau dikeringkan dulu sehingga nanti bisa dikempa dengan baik sehingga agak susah gitu ya obat eh, produk apa zat aktif gitu apalagi obat bahan alam yang berupa tadi simplicia atau ekstrak atau minyak gitu ya dibuat bentuk sediaan padat. Nah, ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk sediaan. Nah, ini eh, teori teknologi modern ya, jadi mungkin bisa saya skip karena ini pasti sudah dikuasai gitu. Kita lanjut saja ke sediaan padat obat bahan alam. Nah, menurut Peraturan BPOM nomor 29 tahun 2023, ada banyak jenis gitu ya sediaan padat yang boleh diproduksi oleh industri atau usaha obat bahan alam. Nah, kalau kita dipisah-pisah gitu ya, dikategorikan berdasarkan level kesukaran atau teknologi yang digunakan. Nah, kita bisa klasifikasikan menjadi sediaan sederhana, sediaan modern, dan teknologi lanjut. Untuk sediaan sederhana ini maksudnya tidak memerlukan banyak effort gitu atau usaha atau trial formula yang terlalu banyak gitu atau alat yang terlalu rumit eh, apa namanya yang canggih-canggih gitu ya. Nah, ini di kelompok sediaan ini ada rajangan. Ada yang tahu rajangan ini apa? Ada yang tahu? Silahkan. Ada yang pernah lihat rajangan dikemas, kemudian dijual mungkin di apotik atau toko obat atau di tempat lain? Silahkan. Izin menjawab, Ibu. Izin Yang menjawab, tahu Ibu. rajangan itu apa? Adinda? Ya, izin menjawab, Ibu. Apakah suara saya terdengar, Bu? Iya, terdengar. Uh, Sebelumnya di mata kuliah sebelum-sebelumnya yang terkait dengan bahan alam, kalau yang setahu saya rajangan itu uh, bisa jadi potongan-potongan bahan alam yang bahan-bahan yang telah dipotong-potong atau diiris menjadi bagian yang kecil, Ibu, terus dikeringkan, kemudian ada yang dikemas, kemudian diperjualbelikan, Ibu. Saya pernah lihatnya itu di Shopee, Bu. Ada orang yang menjualnya. Terima kasih, Ibu. Baik.
Terima kasih. Jadi betul yang disampaikan oleh rekannya tadi atas nama Dinda. Jadi rajangan seperti itu ya masih berupa simplisia, tapi simplisianya bukan serbuk ya karena ini ada sediaan serbuk. Nah, rajangan ini tergantung dari bentuk bagian tanaman yang digunakan gitu ya sebagai sediaan. Kalau dia herba, herba kecil-kecil gitu ya, ya mungkin tidak perlu dikecilkan lagi ukuran partikelnya. Namun kalau besar ya seperti teori pembuatan simplisia, ini perlu dikecilkan ukuran partikelnya. Namun tidak sembarang gitu ya, banyak sekali juga riset-riset yang membandingkan antara eh, bagaimana mungkin apakah harusnya irisan miring, apakah harusnya melintang membujur, ukuran irisannya harus berapa, eh, apakah eh, bentuknya harus seperti ini, seperti itu gitu ya. Itu ada yang meneliti untuk optimasi bentuk rajangan gitu ya. Seperti misalkan riset terkait temulawak, nah, itu ada. Dari perbandingan sekian bentuk, akhirnya dipilih yang terbaik. Terbaik ini dari sisi stabilitas ya dalam penyimpanan. Nah, itu adalah bentuk yang berupa irisan, agak tebal gitu ya. Nah, itu bentuk temulawak. Makanya sampai sekarang kan di pasaran kita lihat temulawaknya diiris gitu ya dengan potongan membujur, kemudian dengan ketebalan apa setengah senti ya, maaf saya lupa. Jadi agak tebal lah, tidak terlalu tipis. Jadi ketika dipatahkan itu masih agak keras. Kemudian serbuk simplisia. Nah, ini serbuk ini bisa berupa simplisia ya yang tadi rajangan itu diserbuk langsung atau berupa serbuk eh, yang sudah merupakan campuran bahan. Anggaplah serbuk kopi rempah gitu ya. Jadi kopi diisikan rempah yang lain atau diisikan eh, bahan tambahan seperti pemanis atau bahan pengering. Misalkan simplisianya awalnya adalah minyak atau berupa sari cair yang harus dikeringkan dulu. Nah, itu bisa jadi gitu ya sediaan serbuk. Kemudian pil, mungkin ada yang pernah membuat pil. Pil ini kan bentuknya seperti, maaf, misalkan kotoran kelinci gitu ya, agak basah. Maksudnya masih ada inilah, kalau di gencet itu masih bisa dihancurkan dengan tangan aja. Bentuknya bulat-bulat gitu ya, kecil. Jadi itu juga buatnya secara tradisional hanya memerlukan papan gitu ya. Kalau skala kecil kan cuma papan di adonan ini taruh sana lalu digiling gitu ya seperti membuat adonan kue lalu dipotong sesuai ukuran pil yang diinginkan di papan itu. Kemudian dodol atau jenang. Nah, ini sama seperti dodol pada umumnya gitu ya. Agak liat gitu ya. Eh, Mungkin mendekati semi padat, namun di sini dikategorikan kesediaan padat. Lalu pastiles ini seperti eh, lempengan gitu ya, sejenis permen. Kemudian parampilis dan tapel. Nah, ini juga konsistensinya eh, hampir mirip, hanya lokasi penggunaan yang berbeda. Jadi dibedakan nanti di cara penggunaan atau karena pilis dan tapel ini relatif penggunaannya sedikit gitu ya. Tidak seperti parem yang area penggunaannya luas. Jadi sering dikemas dalam kemasan yang lebih kecil gitu, volume yang lebih kecil dibanding parem. Nanti kita lihat pengertiannya lebih detail. Kemudian disediaan modern, nah, ini membutuhkan teknologi formulasi yang lebih kompleks, alatnya juga butuh yang lebih rumit, lebih canggih, lebih mahal gitu ya. Di sini ada tablet, kaplet, kapsul gitu ya. Walaupun kapsul mungkin kapsul keras itu mudah, namun kalau kita bicara skala industri, jadi tidak sangat mungkin membuang energi sekali gitu ya kalau dalam skala industri namun kapsulnya masih kapsul manual gitu sehingga di sini dianggap memerlukan apa namanya memerlukan teknologi atau effort lebih dibanding sediaan sederhana sehingga dimasukkan ke sediaan modern. Apalagi yang lunak gitu ya harus pakai teknologi khusus untuk fillingnya. Lalu effervescent
eh, film strip dan subkultur masuk ke sediaan modern. Lalu teknologi lanjut, di sini ada pengembangan nanoteknologi. Nah, walaupun nanoteknologi ini kan sudah dari zaman kapan gitu ya sudah ada, namun di peraturan BPOM tahun 2023 ini masih dimasukkan ke kategori teknologi lanjut. Karena eh, walaupun teknologinya kalau dari kata kan agak gimana gitu ya, oh ini rumit. Namun sebenarnya di lapangan dalam proses pembuatan itu tidak begitu rumit gitu ya. Hanya untuk dalam proses pembuatan itu membutuhkan perancangan formula yang tepat gitu ya. Kemudian nanti ada pengecekan ukuran granul nano yang terbentuk gitu. Dan untuk sediaan modern sendiri ini masih eh, sedikit gitu ya sedia apa zat aktif yang bisa diformulasikan. Jadi perlu trial dan error. Apalagi sediaan obat bahan alam yang tadi karakteristiknya masih tidak konsisten. Sehingga kalau sediaan obat bahan alam diajukan sebagai nanoteknologi, nah ini BPOM perlu mengkaji lebih rinci gitu ya. Jadi dokumen pemberkasannya harus lebih detail. Termasuk pula di sini mikroenkapsulasi. Walaupun nanti gitu ya ujung-ujungnya akan menjadi misalkan tablet, kaplet atau kapsul gitu ya. Namun kalau ada di proses pembuatan menggunakan teknologi seperti ini, nah ini dimasukkan ke teknologi lanjut. Nah ini perbandingan gitu ya. Untuk sediaan obat bahan alam konvensional itu ada rajangan, pil, dodol. Kalau sediaan modern ini tidak ada gitu ya bentuk sediaan seperti ini. Yang paling sederhana gitu, yang paling konvensional dari sediaan modern itu sudah berupa pulveres atau serbuk terbagi dan granul. Lalu ini sediaan standar umum. Nah, ini sama ya. eh, Tablet, kaplet, kapsul itu boleh. Kemudian pelepasan khusus. Nah, ini ada effervescent, kemudian gummy chewable itu boleh untuk sediaan obat bahan alam. Kalau sediaan obat modern ini ada gitu ya. Namun ada yang apa namanya eh, bentuk sediaan advance yang lain gitu. Ya, yang lebih rumit lah dibanding ini. Namun ini bisa masuk juga ke sediaan modern. Kemudian teknologi khusus. Nah, ini juga sama ya. Ini juga bisa kesediaan modern. Untuk sediaan obat bahan alam, ini ada film strip, nanoteknologi, kemudian mikroenkapsulasi tadi. Dan untuk sediaan modern kan sekarang berkembang terus ya. Banyak sekali jenis-jenis formulasi yang berkembang gitu. Dengan tujuan tadi kenyamanan pasien, efektivitas terapi, kecepatan onset, termasuk juga karena ada persaingan gitu ya dengan produk mitu yang lain gitu. Nah ini lebih lengkapnya ini sama ke di sini kita lihat di keterangan tambahannya. Obat bahan alam ini mempertahankan bentuk tradisional. Jadi untuk peraturan yang mengatur obat bahan alam gitu ya, ini akan relatif berbeda gitu ya di tiap negara. Nah, untuk eh, menjamin mungkin keleluasaan gitu ya bagi industri kecil, obat bahan alam, industri apa mikro gitu ya. Jadi untuk inilah memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi warga Indonesia, termasuk pula melestarikan tradisi seperti itu sehingga bentuk-bentuk obat bahan alam yang sudah turun-temurun dibuat dan digunakan oleh para pengobat tradisional itu dimasukkan gitu ya ke dalam peraturan ini. Nah, intinya difasilitasi gitu. Jenis-jenis bentuk sediaan ini boleh dibuat, namun dalam ranah yang diatur oleh BPOM. Jadi eh, harus ada aturannya, gini karena ini produk kesehatan gitu ya, intinya menyehatkan, jangan sampai mohon maaf karena misalkan kurang higienis atau eh, dibuat
formulanya kurang baik, justru nanti dapat merugikan konsumen. Sehingga boleh memproduksi, namun tolong diproduksi sesuai kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh BPOM. Seperti itu. Sehingga kalau di Indonesia pengobat tradisional masih menggunakan dodol, pilih, stapel, parem karena ada tradisi seperti itu ya misalkan eh, pilis gitu ya biasanya digunakan di kening atau ada yang anak-anak itu digunakan di area ubun-ubun ya di ubun-ubun apa bayi baru lahir itu kan sering di kalau di Bali itu ada dibuatkan boreh kalau di Bali kan boreh gitu general ya eh, dalam apa masa yang volume kecil gitu diletakkan atau ditempel di area ubun-ubun di lokasi apa namanya kalau tengkorak bayi itu kan belum menyatu ya belum menyatu semuanya gitu jadi masih ada masih kalau diraba itu masih ada gap gitu ada rongga antar belahan tengkorak nah itu biasanya ada di letakkan boreh tersebut. Nah, itu eh, ada tradisi seperti itu, sehingga kalau masyarakat ingin memproduksi untuk skala besar, komunitas, ya harus didaftarkan gitu ya. Ada difasilitasi bentuk sediaan berupa sediaan padat untuk tadi keperluan yang tadi gitu. Sehingga kalau di Indonesia ada, di luar negeri belum tentu gitu ya, karena kebutuhan atau kebiasaan pengobatan tradisional di masing-masing negara kemungkinan kan berbeda gitu. Misalkan di Cina mungkin pil masih ada ya, namun eh, belum tentu yang dodol, parem, pilih, stapel itu ada gitu. Kemudian eh, obat bahan alam ini bisa saja gitu ya menggunakan teknologi manufaktur serupa seperti granulasi basah, kering, kempal langsung untuk pembuatan tablet. Karena untuk teoritis pembuatan tablet kan teorinya begini-begini saja gitu ya. Satu teori gitu, hanya yang membedakan kembali lagi bahan aktif. Lalu untuk obat bahan alam padat ini difokuskan pada peningkatan kepatuhan dan kemudahan penggunaan tadi. Sistem modern lebih berkembang dalam kontrol kinetika pelepasan dan peningkatan bioavailabilitas. Nah, ini karena tadi tidak butuh effort susah gitu ya banyak di bahan aktif karena bahan aktif yang single compound itu sudah dikarakteristik semuanya gitu. Karena dari kita tahu struktur kimia saja kita sudah bisa memprediksi gitu ya. Oh, ini larut air, ini larut lemak. Oh, ini sifatnya tidak stabil cahaya. Ini sifatnya higroskopis dan lain-lain itu dari struktur saja sudah bisa diprediksi. Apalagi yang lain gitu ya, daya alir kah, em, apa namanya, sifat-sifat fisika kimia yang lebih kompleks itu mudah gitu diukur dan diteliti. Sehingga kalau mau riset ya akhirnya riset itu dialihkan ke eh, meningkatkan kinetika pelepasan gitu karena sudah tidak ada masalah di zat aktif kita sudah tahu sifatnya oh saya mau sediaan ini sekarang masalahnya adalah persaingan gitu antara produk mitu sesama zat aktifnya sama namun ingin saling bersaing untuk disukai konsumen apakah gimana caranya supaya onset kerjanya paling cepat. Atau kalau yang lain konsumsinya 3 kali sehari, yang ribet kadang lupa, saya buat obat yang pasien cukup sekali sehari ya minumnya supaya nyaman gitu ya. Eh, lalu saya obat saya itu bisa berefek lebih lama atau efeknya nyata gitu ya sesama 500 miligram konsumsinya namun memberikan efek yang optimal gitu maksimal tidak banyak yang terbuang atau rusak gitu ya. Nah, itu riset-riset modern ke arah sana. Namun kalau riset obat bahan alam karena tadi industri banyak diproduksi oleh industri kecil kemudian di bahan aktif saja sudah banyak riset gitu ya, trial di situ. Nah, jadi belum 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 sebanyak eh, obat modern gitu riset kinetika dan kinetika pelepasan dan bioavailabilitasnya.
Lalu regulasi obat bahan alam mensyaratkan karakterisasi ukuran partikel dan morfologi untuk sediaan nano. Karena tadi kembali eh, usaha dan apa industrinya, nah ini regulasinya tidak seketat yang obat modern gitu ya. Jadi eh, di samping itu juga bahan aktifnya kan berbeda-beda, tidak konsisten seperti itu. Jadi dipersyaratkan gitu ada melakukan karakterisasi ukuran partikel dan morfologi untuk sediaan nano. Untuk memastikan ini betul loh sediaan nano supaya nanti tidak asal klaim gitu ya di pemasaran. Ini nano padahal sebenarnya mohon maaf gagal sebenarnya nih karena eh, susahnya mengontrol bahan aktifnya sehingga eh, teknologi nanonya gagal memproduksi sediaan yang nano gitu karena kan eh, perlu diuji gitu ya hasil nano ini apakah betul ukuran partikelnya nano, apakah betul distribusinya sesuai gitu ya. Karena untuk sediaan nano, jadi sebelum diformulasikan menjadi bentuk lain, apakah nanti menjadi kapsul, tablet, ataukah justru ada ya sediaan cair yang awalnya harus dinano dulu bahan aktifnya, baru dilarutkan gitu. Jadi nano ini tidak hanya eh, gaya-gayaan gitu ya merubah bentuk, namun kan ada tujuannya. Apakah tujuannya untuk melindungi bahan aktif ataukah meningkatkan kelarutan gitu sehingga ini dulu dicek apakah sudah betul terbentuk nano, uji-ujinya harus lengkap dulu. Kalau sudah, barulah dibuat ubah lagi gitu ya uh, ke bentuk yang sesungguhnya gitu, bentuk produk akhirnya apa. Kemudian eh, klasifikasi regulasi. Nah, ini yang tadi sama ya, di dana modern. Kalau di padat modern ini tidak diklasifikasikan seperti itu. Jadi general ya sama-sama dianggap modern, hanya tadi membedakan bentuk sediaan. Nah, ini isi atau zat aktif. Untuk OBA, sediaan padatnya boleh mengandung ekstrak kering. Ini ekstrak kering ini apakah langsung gitu ya sarinya sudah dapat sari kering atau awalnya cair misalkan hasil ngejus gitu ya dan disaring dari ampas lalu dikeringkan dengan serbuk pengering. Nah, itu juga bisa kita kategorikan ekstrak kering. Lalu ataukah sediaan awalnya semi ini ya ekstrak kental lalu dikeringkan. Nah, itu juga bisa masuk ekstrak kering. Lalu bisa juga minyak atsiri atau bahan cair yang terenkapsulasi atau serbuk simplisia. Nah, ini ya jadi boleh serbuk simplisia sehingga lebih mudah gitu ya apakah tadi hanya diserbuk, dikemas, di pouch atau sekedar di kapsul gitu ya boleh. Eh, atau diubah menjadi tablet kalau daya alirnya bagus, pengempaannya bagus gitu ya. Dan yang lainnya. Nah, ini silahkan berkreasi. Namun serbuk simplisia, ekstrak, minyak itu boleh. Kalau setiaan padat modern, dia zat aktifnya hasil isolasi atau sintesis ya, dengan kemurnian terstandar. Jadi ada kan kemurnian 99% misalkan gitu. Jadi ada aturan yang mengatur. Namun kalau untuk ekstrak atau serbuk simplisia, biasanya kan tidak ada gitu ya aturan untuk kadar. Hanya misalkan di komposisi, apakah sediaan tabletnya mengandung ekstrak kunyit sebesar sekian persen gitu aja. Namun zat aktif di dalamnya itu kan tidak harus, tidak wajib di apa karakteristik semua dan harus sama persis kan susah memang gitu ya. Jadi tidak ada kewajiban seperti itu. Hanya di BPOM untuk memastikan gitu ya bahwa itu betul ekstrak kunyit. Nah, ini ada karakterisasi untuk senyawa markernya gitu. Apakah senyawa markernya apa? Nanti dicek apakah betul gitu ya. Nah, itu yang membedakan dari sisi isi. Lalu standar mutu. Nah, ini nanti kita cek ya ke
masing-masing sediaan. Nanti ada di slide di belakang. Namun ini mengikuti standar BPOM ya untuk produk akhir. Kalau untuk serbuk simplicia dan ekstrak itu kan ada standarnya di farmakope herbal atau di formularium gitu ya, formularium obat bahan alam atau di MMI. Nah, itu bisa dicek simplicia maupun ekstrak kering. Nanti untuk produknya dicek lagi, apalagi yang sediaan obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Nah, ini harus ada karakterisasi produk gitu ya, produk akhirnya. Kalau yang di jamu kan tidak wajib ya, yang wajibnya hanya menstandarisasi bahan aktif gitu. Nah, untuk sediaan padat modern ini mengacunya pada farmakope atau eh, farmakope lain kalau belum tercover di farmakope Indonesia. Yang diterima ini ada British dan USP atau Amerika ya. Kemudian keunikan lokal ini untuk sediaan padat obat bahan alam um, memiliki bentuk khas Indonesia, ini ya. Jadi ini bentuk-bentuk khas Indonesia itu boleh gitu didaftarkan sebagai obat bahan alam. Kalau bentuk ini mau ke modern, nah ini dari sisi bahan aktif saja harus single compound. Belum lagi bentuknya dilarang gitu ya untuk obat modern. Sampai sana ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut? Suara Belum saya nih Bu. terdengar? Oke. Dilanjut ya, ini definisi masing-masing. Ini rajangan tadi, satu jenis simplicia atau campuran yang cara penggunaannya dilakukan dengan pendidihan atau penyeduhan dengan air panas. Ya, tadi mungkin temannya lihat ya di online shop itu banyak. Jadi sediaan rajangan ini paling mudah gitu ya, bahkan eh, belum punya industri pun kan ini ya bisa menjual ini. Namun nanti labelnya jual rempah, bumbu masak gitu. Nah, ada yang ngatur gitu kan ya. Kayak di pasar kan bisa tuh jual kapulaga, kah, jual cengkeh kan gitu bebas. Eh, Kalau mau izin gitu ya, kalau mau lebih, kalau yang dikemas dengan rapi, ada nomor izinnya. Nah, itu kan semakin menguatkan konsumen bahwa ini produknya bersih, adalah produk-produk pilihan, dibuat oleh industri yang sudah dicek sarananya gitu ya oleh pihak berwenang. Minimal lah kalau rajangan ini kan kalau mau nyari izin bisa ya ke Pangan Industri Rumah Tangga atau PIRT yang diatur oleh Dinas Kesehatan. Nah, walaupun diproduksi skala rumah tangga, namun kan Dinas Kesehatan juga ada aturannya gitu ya. Ada protokol, ada denah sarana, alat-alat itu yang harus dipenuhi. Uh, jadi konsumen itu yakin, oh ini pengurusan izin PIRT kan harus melalui Dinas Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatannya sudah turun ke lapangan. Oh industrinya bersih nih, dia tidak mungkin uh, mengemasnya belum dicuci gitu ya, atau mengemasnya atau mengolah ini rajangannya di samping kandang ayam, misalkan seperti itu kan tidak gitu, karena kan dilarang gitu ya oleh Dinas Kesehatan. Jadi harus misalkan di lokasi khusus terpisah dari kegiatan rumah tangga. Alatnya harus seperti ini, air di sini, jauh dari hewan gitu ya. Nah itu kan ada aturannya sehingga PIRT-nya bisa sebenarnya kalau kita mau gitu ya ada niat. Nah, kalau mau dinaikkan lagi, karena kan PIRT tidak boleh ada klaim obat gitu ya, sehingga terbatas untuk kita mau mengedukasi, mau promosi gitu, misalkan terbatas, sehingga saya mau produk saya misalkan cuma sekedar daun pepaya itu eh, bisa jadi produk kesehatan gitu, biar di labelnya ada misalkan untuk membantu pemulihan
kondisi malaria atau demam berdarah gitu ya, karena kan ada mekanisme peningkatan trombosit misalkan di sana. Jadi ya harus ke obat gitu, harus ke obat bahan alam perizinannya. Nah, harus punya umot gitu ya, atau maklon di umot, biar nanti pihak umotnya yang membantu produksi. Karena kan biasanya umot ini, uh, karena rajangan ini sangat-sangat sederhana atau yang paling sederhana, biasanya semua umot punya gitu ya sarana untuk rajangan. Karena kalau umot ini mau membuat bentuk lain, nah ini harus ada ruang khusus. Mau nambah serbuk, ada ruang khusus. Mau nambah misalkan minyak urut, dia harus buat ruang khusus terpisah dari bentuk setiaan yang lain. Jadi kalau rajangan saya rasa semua punya gitu ya umotnya. Jadi sederhana itu sebenarnya rajangan ya. Hanya sekarang izinnya mau kemana. Lalu yang kedua rajangan obat luar. Jadi berupa satu jenis simplisia atau campuran beberapa jenis simplisia yang digunakan untuk obat luar. Nah, kira-kira ada yang tahu? Pernah melihat bentuk ini rajangan obat luar? Silahkan. Ada yang pernah lihat? Atau kira-kira peruntukan luar apa? Kira-kira peruntukan luar apa yang obatnya cukup rajangan saja? Silahkan. Silahkan, ada yang kebayang? Mungkin untuk nyeri, Bu. Diapakan? Produknya apa? Terus diolah itu seperti apa? Bu, izin menjawab, Bu. Nih, Ini setahu saya biasanya orang-orang tua atau zaman dulu itu atau nenek saya, kakek saya itu biasanya menggunakan rajangan kunyit biasanya untuk di luar itu maksudnya mungkin di luar saluran cerna, mungkin dipakai untuk masker gitu, Bu, di wajahnya, di kulitnya, di dulur gitu, Bu. kalau bentuk ininya yang berizin pernah lihat nak? Itu kan Oh, belum pernah sih, ini Bu. ya penggunaan rumah tangga. Ada yang pernah lihat kemasan rajangan, namun ternyata bukan untuk teh gitu ya, bukan untuk yang diseduh untuk air untuk dikonsumsi, namun untuk penggunaan luar. Ada yang pernah melihat? Belum? Jadi sesederhana kita membuat produk untuk mandi gitu ya. Jadi ada namanya mandi sawan untuk anak-anak yang biang keringat atau dia gatel-gatel gitu ya. Jadi uh, rajangannya seperti rajangan minum gitu. Ya ada kayu secangnya, ada uh, bahan yang anget-anget, temulawak gitu ya, bagus untuk kulit. Jadi di kemasannya itu diberitahu ini rempah mandi untuk anak. Cara penggunaannya sekian, misalnya direbus dengan air atau diseduh dengan air. Nanti disaring untuk mandi anak. Ini kadang biasanya juga bisa digunakan sekali lagi. Misalnya hasil saringannya itu bisa dikeringkan lagi, lalu direbus berikutnya gitu. Misalkan boleh digunakan sekali sampai 2 kali gitu ya. Itu contoh rempah mandi. Lalu ada rempah kaki. Biasanya juga kan di spa itu kita ada prosesi
eh, rendam kaki gitu ya. Itu ada rempah rendam kaki. Sekarang ada yang bentukannya hanya misalnya di plastik, di dalamnya ada rajangan gitu aja terlihat dari luar gitu ya. Namun itu kan agak kurang praktis ya, karena kita perlu menyaring dan seterusnya. Sekarang ada yang konsepnya sudah dikemas dalam bentuk kayak pouch jaring gitu, atau apa namanya yang ramah lingkungan lah. Nanti itu kita tidak perlu buka, tidak perlu dikeluarin isi simplisianya, hanya tinggal itu yang direbus. Nanti kan keluar entah airnya berubah warna atau jadi wangi atau seperti apa gitu ya, menandakan bahwa eh, sari dari tanaman itu sudah berpindah ke air gitu yang digunakan untuk mandi kah, untuk cuci muka kah, untuk rendam kaki. Nanti yang saringan itu, yang bungkus saring itu tinggal kita gantung untuk dikeringkan. Nanti dipakai lagi. Ini juga bisa untuk pengharum ruangan nanti ya. Saya pernah dulu beli satu, jadi taruh pun gitu ya, belum saya gunakan itu wanginya keras sekali. Jadi sudah dipilih yang bau-bau rajangan yang punya minyak atsiri gitu ya, yang baunya aromatik. Seperti itu, mungkin nanti sambil lihat-lihat gitu ya ke toko obat tradisional atau ke pasar-pasar yang menjual rempah-rempah. Nah, itu juga biasanya ada, seperti di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, atau di Pasar Gede, Solo. Nah, itu akan banyak ya dilihat, tidak hanya bentuk simplisia yang beraneka ragam, juga beberapa toko itu menjual bentuk-bentuk obat tradisional yang mungkin di apotek itu jarang kita lihat gitu ya. Nah, di situ ada kayak pilih stapel parem itu pasti akan lihat ya. Kemudian bedak dingin, nah itu ada gitu masih. Ada industri yang masih memproduksi. Namun mungkin skalanya lokalan di daerah itu. Kalau di Bali mungkin jual bedak dingin, nah ini ya eh, orang tidak terbiasa gitu. Namun di daerah lain biasa, sudah biasa gitu. Dari kecil sampai dewasa pakainya bedak dingin. Itu laku gitu ya. Nah, lanjut ke serbuk. Jadi ya sama seperti serbuk atau full fresh di modern ya. Jadi ada derajat halus yang sesuai. Nanti ada uji derajat halus. Terbuat dari simplisia atau campuran dengan ekstrak. Nah, ini ya. Nanti diseduh dengan air panas. Lalu serbuk instan. Nah, ini butiran homogen terbuat dari ekstrak diseduh dengan air panas dilarutkan dalam air dingin. Effervescent. Nah, ini sama ya teknologinya dengan membuat effervescent modern. Lalu pil, massa bulat terbuat dari simplisia atau ekstrak. Nah, ini tidak dideskripsikan lebih jelas gitu ya. Jadi cuma seperti ini. Ini kapsul biasa, tablet juga sudah tahu ya. Granul, nah ini juga bisa dikemas hanya berupa granul gitu, seperti itu saja. Jadi apa namanya? Nanti kalau ada pertimbangan misalkan, oh kalau saya kemas dalam bentuk serbuk, entah itu serbuk simplisia ataukah serbuk instan, takutnya tidak stabil gitu ya di penyimpanan atau kurang larut. Sehingga saya justru memang jualnya dalam bentuk granul gitu, dikemas dalam pouch itu bisa jadi gitu ya. Kemudian pastilles, nah ini lempengan pipih. Umumnya berbentuk segi empat, terbuat dari serbuk simplisia dan atau ekstrak. Lalu dodol atau jenang, konsistensinya lunak tetapi liat. Ini ya. Kemudian film strip, berbentuk lembaran tipis yang digunakan secara oral. Lalu parem, nah digunakan sebagai obat luar. Nah, pilis, nah ini sama ya, parem, pilis, tapel. Ini sama, hanya penggunaannya. Misalkan pilis ini di dahi atau di pelipis, tapel ini di perut. Kalau parem umumnya bisa seluruh badan atau anggota gerak gitu ya, atas bawah. Lalu serbuk obat luar, nah ini bisa boleh gitu ya, namun tidak untuk obat luka terbuka. Lalu plester. Nah, ini terbuat dari bahan yang melekat kuat, dapat berisi serbuk simplisia, minyak, atau ekstrak.
digunakan sebagai obat luar dengan cara penggunaan yang sesuai. Lalu suppostoria wasir ya. Kemudian untuk suppostoria peruntukan lain itu ya belum boleh ya, hanya boleh untuk keluhan wasir. Kalau yang modern kan banyak ya suppostorianya. Apakah yang provaginal gitu. Nah, ini belum boleh untuk itu. Jadi hanya melalui rektal untuk wasir. Kemudian tablet kunyah, nah, ini boleh. Lalu gummy chewable boleh. Sampai sana ada pertanyaan? Belum, Ibu. Oke. Kalau aman ya di definisi karena kan sudah memahami terkait bentuk sediaan modern sehingga untuk tradisional itu sama saja lah, cuma tambahan tadi beberapa yang tradisionalnya. Oke, kita lanjut ke parameter kontrol kualitas utama. Nah, ini saya langsung ke sini saja. Jadi di tabel ini sudah saya kategori atau gabung-gabungkan ya, yang persyaratannya sama gitu dan yang beda mana. Jadi hanya perlu menghafal ini. Jadi saya kelompokkan rajangan dan serbuk obat dalam. Kemudian sediaan padat lain gitu ya. Masuk ke sini entah itu yang konvensional atau modern masuk sini. Kecuali rajangan dan serbuk dia terpisah. Kemudian yang obat luar di sini hanya dipisahkan wasir ya tersendiri, sedangkan yang lainnya jadi satu syarat lah seperti ini. Jadi ini lebih mudah untuk dihafal gitu ya, dipahami. Jadi yang dua kolom kiri ini obat dalam, dua kolom kanan ini obat luar. Kita lihat bedanya seperti apa. Kalau organoleptis sama ya, kecuali obat dalam harus ada organoleptis rasa. Kemudian kadar air. Nah, ini sama-sama maksimal 10%. Kalau suppositoria wasir tidak ada persyaratan khusus. Nah, untuk padat obat dalam gitu ya. Di sini ada effervescent ini spesial ya, harus kurang dari 5%. Kalau film strip ini boleh lebih dari 10, namun tidak lebih dari 15%. Lalu waktu hancur hanya untuk sediaan padat lain dan suppostoria. Nah, kalau ada tulisan tidak dipersyaratkan, nah ini kalau mau dilakukan silahkan gitu ya. Kalau memang memungkinkan gitu ya dari sisi bentuk. Kalau ini kan kalau rajangan serbuk kan memang tidak ada gitu yang perlu hancur dulu kan gitu. Karena dia tidak diformulasikan seperti kempa, kapsul gitu tidak. Dia langsung bahan aktif kan seperti itu. Kalau uji disolusi mungkin gitu ya untuk serbuk. Namun waktu hancur ini tidak. Nah, ini untuk waktu hancur sediaan padat lain. Pil ini maksimal 60 menit. Kapsul atau tablet maksimal 30. Ini sisanya tablet salut, film strip ini ya. Kemudian suppostoria ada ya waktu hancurnya. Kalau dasar lemak kurang dari 30 menit. Kalau dasar larut air kurang dari 60 menit. Uji keseragaman bobot. Ini khas sekali ya untuk sediaan padat. Jadi untuk semua sediaan ini wajib ya, kecuali yang ini untuk serbuk obat luar saja. Yang untuk obat dalamnya tidak. Kemudian rajangan, ini tidak wajib, yang wajibnya serbuknya. Kemudian ini yang wajib semuanya kecuali dodol atau jenang. Suppostoria wajib. Lalu untuk parameter mikrobiologi ya, seperti cemaran mikroba patogen, dan aflatoksin. Ini kita lihat sama-sama untuk ALT, lalu angka kapang kamir, semuanya ada ya. Cuma angkanya atau batasannya itu beda-beda.
maaf ini ada salah ini ya, satuan. Kemudian mikroba patogen. Nah, ini untuk obat dalam bisa kita lihat jenis mikrobanya lebih banyak gitu ya, karena kan harus aman ya, karena masuk ke dalam tubuh, sehingga persyaratannya lebih ketat. Eh, yang obat luar tentu ada gitu ya, tapi tidak seketat yang dalam. Kemudian aflatoksin. Nah, ini juga lebih ketat untuk sediaan dalam. Jadi eh, maksimal 20 mikrogram per kilogram bobot sediaan. Kalau obat luar tidak dipersyaratkan. Lalu logam berat. Ini yang obat dalam wajib uji gitu ya. Jadi kan sudah tahu ya caranya. Salah satu metodenya menggunakan metode AAS ya. Lalu residu pelarut. Nah, ini hanya karena ini rajangan dan serbuk, jadi kan umumnya gitu ya tidak perlu persyaratan residu pelarut karena dia sudah kering gitu ya, tidak mungkin bisa jadi serbuk kalau dia masih ada kandungan pelarutnya gitu ya, atau airnya atau pelarut organiknya, kan dia tidak bisa gitu. Apa namanya? Tidak bisa jadi serbuk atau tidak bisa lolos uji keserakaman bobot karena bobotnya berubah-ubah misalkan karena masih ada kandungan air. Jadi dianggap sudah kering, optimal, sehingga tidak dipersyaratkan di sini untuk residu pelarut. Apalagi rajangan, rajangan kan dia tidak ada proses penyarian di sana, jadi tidak ada penggunaan pelarut. Nah, yang lainnya wajib gitu ya, harus ada karena seperti tablet, kapsul, pil, effervescent. Nah, ini umumnya gitu ya dominan berupa sari gitu ya, bahan aktifnya. Kalau parem biasanya ada yang masih simplisia gitu. Namun tidak jarang yang sudah berupa ekstrak. Karena ekstrak kan lebih praktis ya dalam memformulasikan karena volumenya kecil gitu. Dibanding kita menggunakan simplisia. Nanti dosis yang sama gitu ya bahan aktifnya simplisia juga justru kita perlu banyak sehingga kurang praktis dalam mengontrol formulasi. Sehingga dominan menggunakan ekstrak. Apalagi wasir ya, wasir untuk Suppostoria kan tidak mungkin menggunakan Simplicia. Pasti paling paling jelek lah minyak gitu ya. Umumnya ekstrak. Nah, ini tambahan lain ada dipersyaratkan gitu ya khusus untuk mengidentifikasi BKO atau bahan kimia obat. Terutama untuk eh, obat luar gitu ya, obat tradisional, obat bahan alam, penggunaan dalam atau oral yang klaimnya eh, masuk klaim-klaim yang umumnya ditambahkan BKO gitu oleh oknum-oknum. Misalkan disebutkan sebagai stamina pria gitu. Jadi misalkan obat bahan alam eh, dengan klaim untuk meningkatkan stamina pria. Nah, ini BPOM akan mewajibkan gitu ya uji BKO khususnya bahan kimia obat yang identik untuk klaim tadi, misalkan sildenafil dan tadalafil gitu. Karena kan obat bahan alam nanti disarankan penggunaan jangka panjang. Ini kan penggunaannya tidak boleh ya jangka panjang karena ada dampak negatif gitu ke organ-organ tertentu. Paling gampang lah jantung gitu. Kemudian yang ada apa namanya klaim ke pegalinu gitu. Nah, ini dicek dexamethasonnya, parastamolnya, dan klaim-klaim lain. Ini masih banyak ya, karena sampai sekarang ini kan terus bertambah ya temuan obat bahan alam atau jamu-jamu ber-BKO. Sehingga nambah lagi itu kan list-list BKO yang umum digunakan, yang umum disalahgunakan pada produk obat tradisional. Nanti itu akan menjadi syarat gitu ya, apa saja yang harus negatif seperti itu. Lalu parameter nanoteknologi untuk yang mengklaim produknya dibuat dengan nanoteknologi. Jadi ada uji ukuran partikel, kurva distribusi,
dan morfologi dari hasil serbuk nano tersebut. Kemudian bahan tambahan. Ini harus mengikuti batas maksimum yang ditetapkan dalam lampiran 3. Jadi untuk yang mengklaim ada bahan tambahan, nah ini diuji ya, diuji kadar. Apakah betul masih di dalam rentang aman yang dipersyaratkan. Lalu ada penambahan uji stabilitas untuk penentuan masa kadaluarsa. Misalkan yang merekomendasikan penyimpanannya nanti di kondisi zona 4B gitu ya. Jadi dia pengujiannya suhu 30 derajat Celcius plus minus 2 derajat dengan relatif humidity di 75% plus minus 5%. Kemudian nah, ini ada tambahan gitu ya. Jadi setiap peraturan BPOM kalau ada pembaharuan berarti kan BPOM itu mengupdate ya. Update ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan gitu. Kalau dirasa ada penambahan atau ada hal-hal yang sudah tidak relevan, nah itu pasti akan ada revisi di peraturan. Seperti ini kan sebelum peraturan 2023 ini kan ada kasus ini ya, ada temuan campuran etilen glikol dan dietilen glikol pada produk-produk obat modern kan dulu ya, obat modern, sirup-sirup seperti itu. Namun kan obat modern itu sediaan larutan itu juga apa namanya memungkinkan gitu ya dibuat juga di obat bahan alam gitu. Kan ini semacam pelarut ya, pelarut bahan aktif. Kemudian bisa dijadikan zat pembasah gitu. Jadi di bentuk-bentuk sediaan obat bahan alam khususnya cair atau uh, yang oral lain mungkinkah sediaan padat dulu dilarutkan dengan ini dulu baru nanti dikeringkan dan seterusnya. Nah, ini karena sudah di apa namanya disepakati ini berbahaya gitu ya tidak boleh ada gitu cemaran ini. Jadi ya di peraturan revisi atau peraturan yang baru ya ditambah gitu ya peraturan ini sebelumnya kan tidak ada. Jadi ini untuk me- apa namanya memfasilitasi apa namanya memperbaharui untuk melindungi konsumen gitu ya dari produk-produk obat bahan alam yang eh, tidak aman sehingga ditambahlah persyaratan seperti ini. Wajib diuji kadarnya gitu ya atau keberadaannya secara kualitatif maupun kuantitatif. Utamanya sih kuali gitu ya kan katanya tidak ada sama tidak boleh ada sama sekali gitu. Wajib diuji jika sediaan mengandung eksipien seperti sorbitol, gliserin dan propilen glikol. Nah ini ini kan humektan gitu ya atau pelarut. Ini sering di bahan-bahan eksipien ini terkandung cemaran ini etilen glikol dan dietilen glikol dalam proses produksinya. Sehingga yang mengklaim bahan tambahan produknya ada ini wajib melakukan uji cemaran EG dan DEG. Nah, sampai sana ada pertanyaan? Belum, Ibu. Kalau tidak ada, kita masuk ke tahap formulasi ya. Tahap formulasi sediaan obat bahan alam gitu sama saja sebenarnya seperti yang modern juga, entah itu padat, cair, semi padat, itu pasti farmasis utamanya itu akan melakukan studi praformulasi gitu ya. Kemudian di formulasi juga ada yang bertugas, di pasca formulasi juga ada yang bertugas gitu. Sehingga untuk perusahaan industri farmasi yang besar gitu ya, industri obat bahan alam yang besar, ini kadang apotekernya banyak gitu ya, apoteker khusus yang formulasi atau QA-nya, QC-nya, formulasi lagi, yang ini lagi gitu ya, jadi banyak gitu, tidak hanya satu. Namun kalau masih industri kecil, ya penanggung jawabnya mungkin TTK atau apoteker satu gitu ya. Nah, ini harus tahu bahwa
perlu dirancang betul-betul gitu ya, karena kan ini nanti produksi skala besar supaya nanti tidak rugi gitu ya, dipastikan produk yang dihasilkan bagus. Nah, di studi praformulasi biasanya kita mengecek organoleptis, terutama yang bahan aktif yang akan kita gunakan. Apalagi nanti bahan aktifnya tidak single ekstrak gitu ya, ada banyak. Seperti saya dulu risetnya kan eh, dalam ini apa sediaan parem saya itu kan ada banyak bahan ya, tidak hanya yang berupa serbuk simplisia, namun saya ada pakai minyak gitu. Kemudian sediaan riset saya yang lain itu juga macam-macam, ekstrak ada, minyaknya bahkan banyak gitu ya, item item bahan aktif berupa minyak. Nah, itu harus dicek dulu apa kompatibel atau tidak, sediaan yang ingin dibuat apa. Nah, kira-kira dengan proporsi bahan aktif sekian persen, bahan tambahannya ini yang tersisa, anggaplah 90% atau 80% lagi, itu kita ngerancangnya bagaimana gitu ya, supaya menjadilah bentuk fisik yang kita harapkan. Nah, harus perhatikan pKa gitu ya terkait kelarutan, kemudian pH, dan kinetika degradasi. Apakah rusak karena panas? Jadi kalau tablet mungkin tidak boleh granulasi basah gitu ya, atau tidak boleh granulasi kering, tergantung sifat-sifat ini sensitivitasnya. Lalu apakah dia sensitivitas atau terdegradasi karena cahaya gitu, sehingga eh, dipakai pengemasan akan di kapsul kah, atau nanti nggak masalah lah bahan ininya, bahan tambahannya. Yang penting nanti kita kemas saja di kemasan primernya. Kita pakai yang kaca mungkin yang kaca amber atau yang lainnya gitu ya. Atau justru tidak perlulah gitu. Kita cantumkan saja di uh, penyimpanan gitu ya, di rekomendasi penyimpanan terhindar dari sinar matahari dan lain-lain. Nah, itu beberapa hasil gitu ya, analisis di tahap praformulasi menghasilkan keputusan-keputusan yang akan dipakai untuk tahap formulasi maupun pasca formulasi gitu. Kemudian sifat mekanik, uji ukuran partikel, densitas, sifat alir. Nah, ini tergantung kebutuhan masing-masing sediaan. Kemudian kompatibilitas. Nah, ini pastikan tidak ada interaksi antar bahan aktif dengan eksipien atau antara eh, bahan-bahan aktif ini dengan prosedur yang akan dilakukan gitu ya. Prosedurnya tidak merusak lah. Kemudian lanjut ke tahap formulasi. Apa yang perlu dicek yaitu eh, terkait metode yang cocok gitu ya untuk tadi analisis sifat kan sudah ada berarti dokumen gitu ya, dokumen analisis sifat fisika kimia bahan. Nah, kira-kira metode yang akan digunakan apa gitu. Jadi ini eh, proses eksekusinya. Kemudian ada pemantauan suhu dan waktu pencampuran, uji kadar air dan seterusnya, kelembaban ruangan atau panas yang digunakan. Apakah sudah sesuai dengan prosedur tadi supaya bahannya tetap terjaga kualitasnya. Jadi di sini eh, harus yang ini ya, apa namanya, menggunakan metode eh, yang sudah terstandar lah, yang sudah menjadi metode pilihan. Bisa jadi juga di sini ada trial dan error lagi. Nah, itu bisa. Kemudian untuk pasca formulasi, jadi setelah terbentuk sediaannya, ada uji-uji sesuai dengan uji yang dipersyaratkan oleh BPOM. Kalau bisa, gunakan juga protokol dari BPOM, karena itu kan protokol yang dipersyaratkan oleh BPOM. Sehingga kalau kita menggunakan protokol lain gitu ya, untuk kita modifikasi, khawatirnya kan diminta ulang lagi seperti itu. Jadi di sini dilakukan uji-uji minimal yang dipersyaratkan oleh BPOM. Kalau mau ditambah silahkan, itu lebih bagus, lebih menjamin kualitas produk. Kemudian pengemasan, ini pemilihan bahan kemas sampai ke monitoring pasar. Nah, ini juga bertugas ya. Jadi ini merupakan tanggung jawab produsen juga gitu sampai pasca pemasaran gitu istilahnya. Jadi masih harus menerima
komplain atau laporan meso atau kerusakan ternyata gitu ya harus ditarik, harus diganti. Nah, itu mungkin akan paham atau apa tahu macam-macam jenisnya itu ketika sudah terjun di proses ini ya di kerja di pabrik atau justru di PBF itu ya akan mengenal masalah-masalah di lapangan itu pasca pemasaran itu apa saja gitu. Jadi harus ada eh, menyiapkan protokol-protokol mitigasi atau jaga-jaga gitu ya. Kalau terjadi ini, saya penanganannya gimana? Ini gimana? Jadi menjadi masih menjadi tanggung jawab produsen. Apakah ada ganti rugi kesehatan, ganti rugi moral atau tukar guling produk gitu ya. Jadi ada kok bahan apa obat bahan alam seperti yang saya kan reseller produk obat bahan alam. Jadi ada industri uh, punya distributor sendiri gitu ya, yang masih mau menerima obat bahan alam kadaluarsa atau yang mungkin saya anggap tidak laku gitu ya, masih masa simpannya sekian bulan, tapi tidak laku. Perkiraan saya dalam jangka waktu sekian itu juga saya tidak bisa menjual kayaknya gitu ya karena melihat pasar seperti ini gitu, beda kebutuhan. Jadi saya mau ganti nih, saya mau ganti ke produk produsen itu yang lain, mungkin yang tidak laku itu untuk jamu kanker mungkin ya, yang banyak itu sekarang osteoartritis misalkan. Nah saya mau ganti nih, masih kok ada produsen yang mau, entah bagaimana sistem manajemennya ya pasca formulasi itu. Jadi bisa mereka itu masih bisa menerima tadi penukaran barang baik yang belum atau yang sudah ED. Jadi mungkin mereka apa ada tanggung jawab untuk menghancurkan kan boleh ya dikirim ke mereka gitu. Jadi seperti itu. Nanti di lapangan akan lebih tahu terkait hal-hal apa saja yang terjadi, program-program apa yang ditawarkan oleh produsen gitu ya. Nanti sambil belajar sambil apa mungkin PKL atau nanti kerja di industri itu mungkin ada seniornya atau ownernya gitu ya atau kita sendiri ini industri baru nah belajar baik-baik terkait eh, peraturan kemudian bagaimana cara mengantisipasi kerugian atau eh, peraturan tidak tertulis gitu mungkin ya ada diberlakukan. Nah, itu silahkan nanti belajar ya baik-baik di lapangan. Jadi sediaan obat bahan alam tidak hanya harus bermutu ya, namun juga harus aman dan memberikan manfaat. Sehingga di tahap formulasi dan kontrol kualitas itu sangat diperhatikan supaya minimal aman gitu ya. Masalah nanti berefek kan tadi sudah kita lampirkan dengan bukti klaim misalkan entah catatan empiris atau studi hewan, manusia. Nanti di lapangan tinggal eh, praktisinya ini yang menjadi kepanjangan tangan kita untuk mengedukasi pasien gitu ya terkait penjaminan efektivitas. Oke, sampai sana ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Belum? Ini waktu saya masih 4 menit ya. Jadi saya tunjukkan sedikit. Ini maaf tidak ada presentasinya. Sudah muncul ya di Word? Sudah, Ibu. Sudah. Jadi serbuk instan. Nah ini juga ya bentuk sediaan padat. Serbuk sama. Jadi nanti ini saya bagikan. Silahkan dibaca sendiri terkait kelebihan kekurangan. Nah, saya fokus ini kan untuk bentuk sediaan, saya fokuskan ke formulasi gitu ya. Jadi saya contohkan satu serbuk karena ini materinya juga terkait cara pembuatan gitu. Nah, serbuk instan ini kalau
industri rumah tangga itu biasanya makainya ini ya gula pasir gitu. Namun sekarang kan orang lebih aware terkait indeks glikemik gitu. Indeks glikemik gula pasir kan lumayan tinggi. Jadi ini ada nih yang memformulasikan diganti sebagian dengan gula merah atau sudah diganti dengan yang lebih aman gitu, seperti maltodextrin atau gum arab ya. Nah, sebagai pengering kan ini dasarnya sebagai pengering. Ada yang mungkin konsumen-konsumen tertentu yang eh, menginginkan ready tidak terlalu manis ya, tapi manisnya cukup sehingga mereka tidak perlu menambahkan gula lagi gitu untuk yang normal-normal. Namun yang mungkin concern dengan kesehatan atau punya riwayat penyakit gula darah atau metabolic syndrome menghindari penggunaan gula berlebih namun masih tetap ingin menggunakan serbuk instan gitu ya. Sehingga dari industri itu kan ada permintaan, bisa enggak low sugar gitu atau less sugar gitu ya. Akhirnya dibuatlah formulasi ini. Nah, ini persentase ini kan pengering berarti ya. Serbuk apa namanya sari ini pengeringnya. Karena kan ini empon-empon biasanya di blender cari jusnya itu apa namanya di menjadi cairan atau sari sehingga perlu dikeringkan. Nah, ini besar besar pengering yang dibutuhkan. Nah, ini sangat tergantung dari bentuk bahan utamanya. Kalau terlalu cair sekali, nah butuh pengering yang banyak di samping proses pemanasan gitu ya. Ini ada laktosa. Ini sangat tergantung dari sifat bahan. Kemudian proses pengeringan sekarang tidak selalu mana ya nah ini. Kalau yang sederhana kan menggunakan kristalisasi gula. Jadi mungkin alatnya di bawah. Hmm, Nah ini kristalisasi. Nah ini bahannya alatnya sederhana sekali. Cuma wajan anti lengket, kompor, pengaduk. Nah ini skala rumah tangga gitu ya. Industri kecil bisa. Cuma harus ngaduk keras sekali dan kencang gitu pengaduannya. Namun sekarang sudah ada yang memakai spray dryer, magnetic stirrer. Jadi sambil di stirrer gitu ya, eh, s- alat spray dryernya tandem gitu ya. Jadi sambil di spray dengan udara panas, jadi uap-uap airnya dikeluarkan sambil di ini otomatisasi pengadukannya. Ada yang proses mixer, jadi pembentukan foam ya. Kemudian oven drying. Nah, ini macam-macam metodenya. Jadi kita perlu kalau sebagai farmasis itu perlu buat protokol dulu, tidak cuma formula, namun protokol yang bisa menjaga stabilitas bahan aktif dan produknya terbentuk dengan baik gitu ya. Ada pertanyaan? Nanti saya share karena tidak sempat dijelaskan lebih detail. Silakan sambil ini kalau ada pertanyaan, silakan. Terlihat ya layar Zoom ini ya, YouTube. Terlihat Ibu. Nah, ini cuma 1 menit ya. Di Bahan yang digunakan yaitu 250 gram kencur, 500 gram gula pasir, ini prosedur dan kristalisasi 250 ml air. sederhana, instan Masukkan kencur. kencur yang telah dikupas dan telah dicuci bersih ke dalam blender. Tambahkan air sebanyak 250 ml. Kemudian Nah, ini dia pakai air ya, karena kalau hanya blender tanpa cairan, ibaratkan kita hanya mendapat sari yang sedikit, kan itu hanya sari air dari kencur, kan dia bahan basah gitu ya. Jadi kita menambahkan air di samping untuk menambahkan apa volume juga sebagai sarana sari gitu ya, sebagai pelarut sehingga sari dari kencur itu dapat masuk dengan banyak gitu ya ke air. blender kencur hingga halus. Setelah di blender,
hingga didapatkan Lalu ekstrak. disaring. Siapkan api kecil, lalu tambahkan gula pasir. Ini tadi ya cara yang Aduk sederhana hingga pakai larutan mengental. wajan, sendok. Nah ini harus kencang sekali, Jika terutama larutan saat telah prosesnya mengental, matikan kompor. sudah mulai lengket tadi, sudah mulai jadi karamel. Matikan Tidak kompor. boleh berhenti Aduk terus hingga proses terbentuk kristal gula. pengeringannya ini. Kemudian dinginkan kristal gula yang telah terbentuk. Setelah dingin, blender Ini kristal tunggu gula di tersebut. blender, saring lagi. Saring hingga didapatkan serbuk-serbuk halus. Instan kencur siap dikemas. Nah itu proses pembuatan instan. Jadi semua bisa buat sebenarnya. Silahkan kalau ada yang mau usaha instan gitu di rumah, tinggal didaftarkan. Mungkin PIRT dulu sambil melihat prospek pasar. Kalau nanti ternyata laku gitu ya di pasaran, mau tambah gram, mau produksi jadi obat gitu ya. Silahkan nanti buat umot gitu. Mumpung kan nanti sudah lulus gitu ya. Ada pertanyaan sebelum kuliahnya saya tutup? Silahkan.